Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi pembelajar, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan pastinya kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, senang sekali ya sekarang kita sudah masuk ke materi subtema 3 untuk muatan IPA. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengaruh pencemaran udara terhadap organ pernafasan dan cara memelihara kesehatan pada alat pernafasan. Harapannya setelah menonton video ini kalian bisa lebih memahami apa sih pengaruh pencemaran udara terhadap organ pernafasan dan bagaimana ya cara memelihara kesehatan, terutama kesehatan organ atau alat pernafasan kalian. Oke, sudah siap untuk mengikuti materi pada hari ini? Ayo kita langsung mulai ke materi yang pertama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengaruh pencemaran udara terhadap organ pernafasan atau alat pernafasan. Seperti yang generasi pembelajar ketahui bahwa lingkungan dapat diartikan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Menjaga kesehatan lingkungan merupakan kewajiban setiap individu, tentunya agar terhindar dari penyakit. Masalah kebersihan lingkungan selalu menjadi perdebatan dan masalah yang terus berkembang. Setiap tahunnya, kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan terus meningkat, dan salah satunya yang berkaitan dengan pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Biasanya, pencemaran udara terjadi di kota-kota besar dan juga daerah padat industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat di atas batas kewajaran. Pencemaran udara berbentuk gas atau asap dan partikel atau debu. Pengaruh pencemaran udara terhadap saluran pernafasan biasanya akan menimbulkan beberapa gejala-gejala. Yang pertama adalah iritasi pada saluran pernafasan. Yang kedua, peningkatan produksi lendir yang dapat mempersempit saluran pernafasan. Lepasnya lapisan sel pada selaput lendir menyebabkan pembekakan pada saluran pernafasan dan merangsang pertumbuhan sel sehingga saluran pernafasan menjadi menyempit. Dan pengaruh yang terakhir, rusaknya sel pembuluh bakteri di saluran pernafasan. Wah, parah juga ya. Itulah pentingnya kita harus menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan udara yang sering kita hirup setiap hari. Kemudian, bagaimana ya cara memelihara kesehatan pada alat pernafasan? Seperti yang sahabat generasi pembelajar ketahui, kuman penyakit dapat menyerang saluran pernafasan manusia. Banyak penyakit yang dapat menyerang saluran pernafasan, seperti influenza, bronkitis, radang paru-paru atau pneumonia, TBC, asma, dan lain sebagainya. Nah, penyakit-penyakit ini sudah kita pelajari kemarin pada subtema yang kedua. Kalau kalian lupa, kalian bisa membuka video lagi di subtema yang kedua. Oke, generasi pembelajar. Semua penyakit yang tadi disebutkan itu dapat ditularkan melalui udara karena kuman penyakit ini ada di udara. Tahukah kalian cara yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memelihara kesehatan pada alat pernafasan? Nah, berikut ini penjelasannya. Oke, berikut ini ada beberapa cara yang efektif dalam memelihara kesehatan alat pernafasan manusia. Cara yang pertama adalah makan makanan yang bergizi seimbang, terutama makan makanan yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Contohnya bisa sayur-sayuran, protein, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Kemudian yang kedua adalah berolahraga secara teratur. Kalian bisa berolahraga minimal 3 kali seminggu dan setiap harinya kalian bisa berolahraga minimal 30 menit.
Selain itu, kalian juga bisa memilih olahraga yang paling kalian sukai. Misalnya ada sepak bola, kemudian ada futsal, kemudian bisa lari atau jogging, atau berenang, atau mungkin sekedar hanya jalan-jalan ringan, jalan-jalan santai di lingkungan yang segar, bersih, dan asri ya. Kemudian yang ketiga, menghindari polusi udara. Sebisa mungkin kalian menghindari daerah-daerah atau lingkungan yang banyak polusi udara, seperti daerah-daerah industri, pabrik-pabrik, kemudian jalan raya yang penuh dengan kendaraan. Jika kalian harus melewati daerah tersebut, jangan lupa tetap gunakan masker. Kemudian yang keempat adalah istirahat atau tidur yang cukup. Kira-kira minimal 6-8 jam kalian bisa istirahat setiap harinya ya, tidur setiap harinya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan ini tentunya bisa dilakukan dengan mencuci tangan setelah kalian beraktivitas, atau mandi 2 kali sehari, atau membersihkan organ-organ pernapasan kalian, misalnya hidung kalian. Nah, itu tadi cara-cara yang efektif dalam memelihara kesehatan, terutama kesehatan organ pernapasan kita. Nah, sekarang sedang terjadi pandemi COVID-19. Kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Sebisa mungkin itu harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari penyakit COVID-19. Nah, generasi pembelajar semuanya, terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian, terutama dalam memahami materi di subtema yang ketiga. Jika kalian masih ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram @abudianto12. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.